Halo teman-teman mahasiswa, kembali dengan saya dalam video pembelajaran di mata kuliah pengantar sosiologi. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar untuk membahas materi kita tentang interaksi sosial. Selamat belajar dan mari kita saksikan video pembelajaran kita saat ini. Pada topik ini, kita akan membahas beberapa hal, yaitu proses interaksi sosial, kemudian ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, lalu bentuk dan juga ciri dari interaksi sosial, kemudian teori dalam interaksi sosial, dan yang terakhir nanti adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, berbicara tentang interaksi sosial, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat baik secara fisik maupun lingkungan secara psikologis yang memiliki hubungan timbal balik antar individu dengan individu lainnya. Artinya apa? Bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari yang namanya membangun hubungan dengan orang lain, saling berkomunikasi dengan orang lain, saling bekerja sama dengan orang lain, dan pada intinya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kajian sosiologi berfokus pada sebuah gagasan bahwa setiap manusia akan berperilaku berbeda ketika berada dalam sebuah kelompok. Artinya di sini adalah seseorang akan berperilaku berbeda ketika manusia itu seorang diri dengan ketika dia berada dalam sebuah kelompok. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sosial ini, interaksi sosial itu menjadi faktor yang penting dalam hubungan antar manusia yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa orang harus melakukan interaksi sosial? Salah satunya bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu, manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia tidak bisa hanya hidup seorang diri. Dia membutuhkan orang lain untuk bisa terus bertahan hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa interaksi sosial ini adalah kunci dari kehidupan sosial. Karena apa? Karena tanpa adanya interaksi satu orang dengan yang lainnya, maka tidak ada aktivitas sosial. Nah, seorang sosiolog, Erving Goffman, beliau menyampaikan bahwa masyarakat ini terbentuk karena adanya interaksi antar anggotanya. Karena tanpa adanya interaksi, ya kita akan sulit untuk memahami dunia sosial. Dan tanpa adanya sebuah interaksi, masyarakat itu juga tidak akan terbentuk seperti itu. Interaksi sosial itu merupakan tindakan yang tidak hanya sekedar berbicara pada tataran teoritis saja, tapi juga pada tataran praktis, karena kita mempraktekkan interaksi sosial di masyarakat. Nah, harapannya melalui video pembelajaran ini nanti, ketika teman-teman belajar tentang interaksi sosial, teman-teman mahasiswa dapat semakin mengembangkan potensinya dalam berinteraksi dengan orang lain. Teman-teman dapat terbuka dengan orang lain, dapat peka terhadap orang lain, sehingga ketika teman-teman mahasiswa ini terjun di dalam lingkungan masyarakat, kalian dapat mempraktekkan interaksi sosial yang baik, yang dapat menciptakan sebuah keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Apalagi mahasiswa ini kan pendatang gitu ya. Jadi ketika mereka ada dalam suatu masyarakat, mahasiswa bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi, bisa berempati, nah, bisa bekerja sama dengan baik dengan masyarakat di lingkungannya. Lalu, apa definisi dari interaksi sosial? Oke, ada beberapa ahli yang memberikan pemahaman atau definisi tentang interaksi sosial. Misalnya, interaksi sosial dikatakan bahwa hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok dengan kelompok, maupun perorangan dengan kelompok ataupun sebaliknya. Ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu lainnya.
individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya. Jadi hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ada suatu timbal balik, ada suatu pengaruh, saling mempengaruhi satu individu dengan individu yang lainnya. Pendapat yang lain lagi juga mengatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana perilaku individu ini yang satu mempengaruhi individu yang lain, mengubah dan memperbaiki perilaku individu yang satu dan individu yang lain. Nah, pada intinya di sini interaksi sosial merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan sebaliknya. Jadi suatu hubungan sosial dikatakan interaksi sosial jika terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu terjadi sebuah kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, seperti contohnya adalah ini, orang melakukan suatu komunikasi, ada interaksi, gitu ya. Tidak hanya berbicara dengan diri sendiri, tapi juga berbicara dengan orang lain. Meskipun di sini gambarnya adalah menggunakan media. Nah, itu juga bagian dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial tidak harus bertatapan langsung gitu ya, tapi dengan menggunakan media pun itu juga bagian dari interaksi sosial. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam interaksi sosial di sini yaitu pertama adalah interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa ada interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Tidak akan mungkin ada masyarakat. Jadi di sini adalah kunci dari bagaimana kita membangun masyarakat, membangun kehidupan sosial di lingkungan kita. Lalu, yang kedua adalah interaksi sosial merupakan perwujudan hakikat kemanusiaan manusia. Artinya apa? Dengan kita membangun interaksi sosial, maka kita memanusiakan manusia. Kita hidup bersosial dengan orang lain. Kita peka terhadap keberadaan orang lain. Kita menganggap bahwa orang lain itu ada. Nah, makanya saya mengatakan, dengan interaksi sosial ini kita memanusiakan manusia. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah interaksi sosial adalah sebuah proses sosial. Ya, artinya bahwa ketika kita melakukan interaksi sosial di lingkungan kita, kita sedang membangun proses sosial di dalamnya. Kita membangun hubungan kerjasama, kita membangun masyarakat secara bersama-sama. Nah, yang keempat adalah interaksi sosial adalah dasar struktur sosial. Jadi untuk dapat membangun struktur sosial di masyarakat, ya pada dasarnya adalah kita membangun interaksi sosial terlebih dahulu. Dari interaksi sosial yang ada, maka akan tercipta sebuah struktur sosial. Lalu, dikatakan interaksi sosial itu yang seperti apa sih? Cirinya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa ciri tentang interaksi sosial. Jadi dikatakan interaksi sosial itu jika yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Nah, itu sudah pasti. Karena apa? Karena namanya interaksi itu terjadi di antara dua orang atau lebih. Kalau hanya satu orang, itu sama halnya komunikasi intrapribadi. Kita ngomong dengan diri kita sendiri. Gitu ya. Kita tidak membangun relasi dengan orang lain. Kita tidak berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, untuk bisa membangun suatu interaksi sosial dibutuhkan dua orang atau lebih. Nah, ciri yang kedua adalah terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak. Jadi, interaksi sosial ini dapat terbangun ketika kita membangun komunikasi. Gitu ya. Nah, komunikasi seperti apa? Komunikasi melalui verbal dari setiap apa yang kita bicarakan. Atau komunikasi secara nonverbal, yaitu melalui simbol-simbol yang kita gunakan gitu. Jadi interaksi sosial itu tidak harus selalu dengan
kita berbicara dengan seseorang gitu ya, secara verbal, secara omongan, tapi dengan kita menggunakan simbol-simbol yang kita miliki dan simbol itu diterima oleh orang lain, maka di situ terjadi sebuah interaksi sosial gitu. Nah, yang ketiga adalah ada tujuan dan maksud yang jelas. Jadi sebuah interaksi sosial itu terjalin karena ada tujuan. Kenapa sih saya ngomong dengan si B? Karena saya punya tujuan berbicara dengan dia. Oh, saya berbicara dengan dia karena saya butuh bantuan dia untuk mengangkat kursi, misalnya. Oh, saya berbicara dengan dia karena saya pengen ditemanin makan. Saya nggak mau makan sendiri. Misalnya seperti itu. Jadi ada tujuan kenapa kita melakukan interaksi dengan orang lain. Punya maksud yang jelas. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah dilaksanakan melalui pola sistem tertentu. Artinya di sini interaksi sosial itu dilakukan berdasarkan pola-pola tertentu. Misalnya seperti tadi, interaksi antara seseorang dengan organisasi, atau antar organisasi dan organisasi, atau antara seseorang dan seseorang. Jadi ini bicara tentang pola komunikasinya. Jadi ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi publik. Nah, itu yang dimaksud pola di sini. Jadi ada sistem-sistem tertentu di dalam interaksi itu. Termasuk di dalamnya adalah struktur sosial. Nah, itu juga bagian dari pola sistem dalam interaksi sosial. Selanjutnya, interaksi sosial itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Nah, apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan sosial antara individu satu dengan individu lainnya yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, misalnya orang berjabat tangan, atau orang bercakapan secara langsung tatap muka. Kontak sosial ini juga dapat mengarah pada hal-hal positif dan juga hal-hal negatif. Kontak sosial positif lebih mengarah pada kerjasama. Jadi bagaimana interaksi sosial ini membangun sebuah kerjasama. Sedangkan kontak sosial negatif lebih mengarah pada terjadinya pertentangan di dalam masyarakat. Jadi adanya sebuah perpecahan. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan syarat penting dalam sebuah interaksi sosial. Karena apa? Karena dalam interaksi sosial, selain kita melakukan kontak sosial, yang kita lakukan adalah kita berkomunikasi. Jadi komunikasi di sini merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang, atau kita sebutnya sebagai komunikator, kepada orang lain, yaitu komunikan, yang dilakukan secara langsung maupun dengan sebuah media sebagai alat bantu dengan harapan komunikan akan memberikan sebuah tanggapan. Jadi, komunikasi di sini merupakan sebuah proses yang terjadi ketika siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui media apa, dan bagaimana efeknya. Nah, ini seperti definisi komunikasi menurut Laswell, gitu ya. Nah, komunikasi ini dilakukan bisa dengan verbal maupun dengan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi melalui oral berupa kata-kata, yaitu bahasa, ataupun dengan tulisan. Nah, sedangkan komunikasi non-verbal merupakan proses komunikasi melalui simbol-simbol atau gerak tubuh seperti ekspresi kita, gerakan tubuh kita, bahkan pakaian yang kita gunakan, gitu ya, aksesoris yang kita gunakan, dan juga simbol-simbol lainnya. Nah, dalam interaksi sosial ini, pemahaman tentang komunikasi interpersonal sangat penting karena apa yang dilakukan atau apa yang digunakan akan mempunyai makna yang lebih mendalam dari sekedar ucapan. Misalnya, kita nih lagi menunggu antrian nih di terminal gitu ya, atau di stasiun. Lalu ada seorang yang duduk di sebelah kita dan dia menawari sebuah permen. Nah, apa yang teman-teman bayangkan tentang orang tersebut? Gitu ya. Apalagi ketika kita melihat dia, penampilannya gitu ya. Dia badan kekar gitu ya.
dia punya tato di wajah misalnya, atau di lengannya. Nah, kemudian dia memberikan kita permen. Apa yang kita pikirkan tentang orang tersebut? Wah, jangan-jangan orang ini mau membius saya dengan permen nih. Iya nggak? Atau, wah jangan-jangan orang ini mau berbuat jahat kepada saya nih. Nah, padahal orang itu tidak ngomong apa-apa loh, cuma dia bilang, mau permen? Gitu. Tapi pikiran kita sudah kemana-mana. Pikiran kita sudah negatif dulu tentang orang tersebut. Karena apa? Karena penampilan fisik dia. Badannya yang kekar, dia bertato di tangan atau mungkin di wajah gitu ya. Sekarang kan juga banyak orang yang suka tato wajahnya. Nah, kita sudah berpikir negatif dulu dari penampilan. Nah, artinya apa? Bahwa penampilan fisik gitu ya. Penampilan fisik di sini sebagai bagian dari bahasa nonverbal orang tersebut. Dan ketika kita menangkap makna di balik bahasa nonverbal itu, kita sudah punya pemikiran negatif. Nah, artinya di sini bahasa nonverbal yang dia sampaikan maknanya lebih dalam daripada hanya sekedar ucapan dia ketika dia mengatakan bahwa Anda mau permen? Nah, seperti itu. Jadi kecurigaan itu sering muncul karena apa? Karena bahasa nonverbal. Berarti di sini bahasa nonverbal terkadang memberikan penilaian yang mendalam daripada bahasa verbal. Artinya kita harus hati-hati ketika kita menyampaikan pesan melalui nonverbal. Sebaliknya juga, kita juga harus bisa memaknai pesan nonverbal itu dengan baik supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, selanjutnya adalah tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini merupakan upaya manusia sebagai seorang individu untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Jadi dalam interaksi sosial biasanya erat kali kaitannya dengan tindakan sosial. Karena apa? Karena manusia seringkali melakukan tindakan sosial dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi orang itu tidak hanya sekedar komunikasi, tapi tadi akan disertai dengan sebuah tindakan sosial. Tindakan sosial ini lebih banyak menggambarkan perilaku-perilaku nonverbal melalui simbol-simbol yang ada di dalamnya. Misalnya, kalau di gambar ini ada contoh tindakan nonverbal yaitu seorang anak mencium tangan seseorang, ya pasti orang tuanya. Nah, ada makna di balik tindakan sosial ini, yaitu dia menghormati orang tuanya, dia memberikan salam kepada orang tuanya. Atau misalnya ketika kita berjalan, kemudian kita melewati ada orang tua, kita pasti akan membungkukkan badan kita. Dan kita akan mengucapkan permisi. Jadi dapat dikatakan, tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku dari orang lain yang berinteraksi dengan kita. Jadi, di sini tindakan sosial dia memiliki nilai yang subjektif pada pelakunya. Nah, sebagai contohnya ini. Ketika seseorang memasak makanan dan jika hanya untuk dirinya sendiri, dia memakannya sendiri, maka itu bukan suatu tindakan sosial. Tetapi jika seseorang itu memasak, kemudian hasil masakannya dia berikan kepada orang lain, dia bagikan kepada orang lain, maka disitulah dia sedang melakukan suatu tindakan sosial. Jadi perilaku itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi perilaku itu dikenakan kepada orang lain. Nah, untuk mengetahui makna simbolik di dalam tindakan sosial, kita dapat melakukannya melalui identifikasi dengan interpretasi dan mengklarifikasi. Nah, di sini ada 4 tipe tindakan sosial. Nah, mari kita lihat satu persatu dari keempat tipe tindakan sosial menurut Max Weber tersebut. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental atau biasa kita menyebutnya sebagai tindakan rasional. Tindakan rasional ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan keserasian antara cara dan tujuan. Misalnya adalah ketika seseorang hendak memilih jurusan di perguruan tinggi.
Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan tersebut, maka yang perlu dia perhitungkan secara rasional adalah apakah jurusan tersebut sesuai dengan bakat yang dia miliki. Apakah jurusan tersebut sesuai dengan minat yang dia miliki. Apakah dia punya kemampuan untuk dia belajar di jurusan tersebut. Jadi dia harus mempertimbangkan apa yang menjadi cita-cita dia nantinya. Nah, itu harus ada keserasian antara apa yang akan dia lakukan dengan apa yang dia pikirkan. Tindakan itu harus sesuai dengan rasional, sesuai dengan akal pikiran manusia. Kalau kita merasa bahwa tindakan yang akan saya lakukan ini tidak sesuai dengan kemampuan saya, tidak sesuai dengan logika yang ada, tidak sesuai dengan rasional yang ada di masyarakat, ya saya tidak akan melakukannya. Nah, itu yang dimaksud dengan tindakan rasional instrumental. Lalu, tindakan yang kedua adalah tindakan rasional yang berorientasi pada nilai. Pada tindakan ini, pelaku tidak lagi mempermasalahkan tujuan dan tindakannya. Yang menjadi persoalan dan perhitungan dari pelaku ini adalah bagaimana caranya. Apakah caranya ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, atau sebaliknya, perilaku yang dia lakukan melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai contohnya, ketika seseorang ini ingin menang dalam suatu pertandingan, misalnya seorang atlet, maka yang harus dia lakukan adalah dia berlatih terus-menerus supaya bisa menjadi seorang juara. Bukan sebaliknya, dia bertindak curang, mencurangi lawan mainnya supaya dia menang dan lawannya kalah. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita selalu menggunakan tangan kanan kita. Mengapa demikian? Karena memberi dengan tangan kanan dianggap sebagai perilaku yang baik dan sopan bagi masyarakat. Kecuali bagi orang yang dalam tanda kutip mereka memiliki kebutuhan khusus. Misalnya orang yang kidal. Nah, dia tidak bisa memberi dengan tangan kanan. Nah, itu contoh dari tindakan rasional yang berorientasi pada nilai. Selanjutnya, tindakan yang ketiga adalah tindakan afektif. Tindakan afektif ini merupakan sebuah tindakan yang didasarkan oleh sisi emosional yang ada dalam diri individu. Nah, emosional yang dimaksud di sini adalah perasaan sedih, perasaan senang, perasaan bahagia, rasa ketika orang sedang jatuh cinta, rasa ketika orang sedang patah hati, yang biasanya muncul akibat sebuah reaksi spontan. Jadi ini merupakan tindakan yang muncul karena ada reaksi spontan. Contohnya misalnya ketika orang mendapat sebuah kejutan di hari ulang tahunnya. Nah, tindakan apa yang dia lakukan pada saat itu? Mungkin saat itu dia tiba-tiba meneteskan air mata karena dia merasa terharu. Atau dia berekspresi terkejut karena dia sedang kaget. Atau contoh lainnya lagi, misalnya ketika seseorang itu tiba-tiba ditampar oleh orang lain. Maka tindakan afektif yang terjadi adalah dia bisa memegang pipinya karena dia merasakan sakit. Sebaliknya, dia melakukan pembelaan dengan cara memukul lawannya karena ada suatu tindakan yang spontan. Nah, di sini ada perbedaan antara tindakan rasional dengan tindakan emosional, yaitu pada tindakan rasional lebih menekankan atau membutuhkan pertimbangan yang membuat orang harus berpikir secara mendalam daripada tindakan afektif yang lebih banyak memainkan emosional seseorang karena terjadi secara spontan. Selanjutnya, tindakan yang keempat adalah tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional ini merupakan suatu tindakan individu yang mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dia lakukan
dengan pertimbangan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan dari masyarakat di lingkungannya. Jadi pertimbangan ini adalah apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, apa yang menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut. Misalnya pada gambar di layar ini. Nah, pada gambar ini memperlihatkan contoh dari tindakan tradisional di mana masyarakat mempunyai kebiasaan untuk melakukan kegiatan gerebekan. Nah, di sini ada tradisi di mana orang membuat gunungan yang isinya adalah hasil bumi, sayuran, buah-buahan sebagai ucapan syukur mereka kepada Sang Pencipta. Nah, contohnya lagi adalah ketika ibu hamil di usia 7 bulan, itu di budaya Jawa biasanya akan diadakan sebuah ritual 7 bulanan dengan tujuan untuk mendoakan ibu dan bayi ini selalu sehat dan bayi selamat ketika dia dilahirkan. Begitu juga dengan ibunya. Jadi tindakan tradisional ini adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat karena kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, tentunya antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya belum tentu sama. Seperti gerebekan ini mungkin hanya ada di daerah Jawa Tengah. Tradisi 7 bulanan mungkin hanya ada di budaya Jawa saja. Saya tidak tahu kalau misalnya di budaya lain juga ada 7 bulanan. Nah, inilah contoh dari tindakan tradisional. Selanjutnya, interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu mempunyai timbal balik di dalam prosesnya. Sehingga di sini akan menimbulkan bentuk dari interaksi sosial itu sendiri. Nah, interaksi sosial ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Kita akan melihat bentuk yang pertama, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, apa itu asosiatif? Interaksi sosial merupakan bentuk interaksi yang bersifat menyatukan. Jadi, interaksi sosial asosiatif ini adalah interaksi di mana kita saling menyatukan, di mana kita saling bekerja sama, kita saling bertoleransi satu dengan yang lain, menghormati keberadaan orang lain, dan dapat menjaga kebersamaan di dalam sebuah keberagaman. Nah, asosiatif ini memiliki beberapa bentuk, yaitu kerjasama, kemudian ada akomodasi, ada asimilasi, dan yang terakhir ada akulturasi. Kita akan bahas satu persatu dari bentuk-bentuk asosiatif ini. Nah, kita akan lihat satu-satu penjelasan dari asosiatif ini. Yang pertama adalah kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan suatu usaha secara bersama-sama yang dilakukan oleh orang perorangan atau oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Jadi kerjasama ini terbentuk karena orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama yang kemudian orang-orang tersebut sepakat untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada bargaining atau tawar-menawar. Nah, bargaining ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana terjadi ketika 2 organisasi atau lebih mereka saling melakukan perjanjian untuk saling melakukan pertukaran barang atau jasa. Jadi mereka punya kesepakatan antara satu organisasi dan organisasi lainnya terkait dengan sebuah pertukaran barang dan jasa. Nah, kemudian bentuk yang lainnya adalah cooptation. Nah, cooptation ini atau kooptasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru oleh seorang pimpinan atau organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari kegoncangan-kegoncangan dalam organisasi tersebut. Nah, ini suatu cara yang dilakukan oleh seorang pimpinan dalam organisasi, terutama ketika ada unsur-unsur baru yang masuk di dalam organisasi tersebut. Nah, kooptasi ini misalnya di dalam organisasi itu ada unsur-unsur baru yang masuk gitu ya, atau suatu kebiasaan baru, atau nilai-nilai yang baru yang masuk dalam organisasi,
di mana mengharuskan seorang pemimpin dan juga anggotanya harus bisa beradaptasi, harus bisa menerima suatu kebiasaan yang baru itu, sehingga apa? Sehingga organisasi ini tetap dapat berjalan dengan baik. Misalnya, dulu organisasi ini biasanya hanya pakai komputer gitu ya, tapi sekarang orang sudah mulai biasa menggunakan laptop. Nah, orang sudah pakai internet dalam mengakses segala informasi. Nah, orang-orang yang dalam organisasi ini harus bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru itu supaya organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada coalition. Coalition ini merupakan kombinasi antara dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama. Artinya, ada dua organisasi atau lebih di mana mereka saling bekerja sama. Karena apa? Karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Misalnya, organisasi ini mempunyai tujuan sama-sama mengembangkan pendidikan di Indonesia. Maka organisasi ini dia akan bekerja sama dengan organisasi lain yang punya tujuan yang sama. Contohnya misalnya ada organisasi yang dia punya tujuan untuk mengembangkan pendidikan. Ulangi, 1, 2, 3. Contohnya ada organisasi yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Nah, dia akan bekerja sama dengan organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu bergerak di bidang pendidikan di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Supaya untuk mencapai pendidikan yang baik di Indonesia, organisasi-organisasi ini dapat bekerja sama dan mengembangkan pendidikan supaya menjadi lebih baik di Indonesia. Ulangi ya, 1, 2, 3. Contohnya misalnya ada organisasi A, dia bergerak. Ulangi ya, 1, 2, 3. Contohnya, misalnya ada organisasi A, dia mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan di Salatiga. Nah, ada organisasi B, dia juga punya tujuan yang sama, yaitu supaya anak-anak yang tidak mampu atau anak-anak yang terlantar bisa mendapatkan pendidikan juga yang layak di Salatiga, misalnya. Nah, maka dua organisasi ini bisa saling bekerja sama supaya apa? Misalnya, ada organisasi, yaitu organisasi A. Dia mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan yang baik di salah satu kota. Nah, di kota yang sama ternyata ada organisasi lain, yaitu organisasi B. Dia juga punya tujuan, yaitu untuk membantu anak-anak terlantar atau anak-anak yang tidak mampu untuk bisa mengenyam pendidikan. Nah, antara organisasi A dan organisasi B ini mereka dapat bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan yang baik, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu atau anak-anak yang terlantar supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik juga. Nah, itu contoh dari coalition gitu ya, atau koalisi. Nah, selanjutnya ada yang istilahnya joint venture, yaitu bentuk yang keempat, yaitu sebuah kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Atau istilahnya di sini adalah usaha patungan. Nah, misalnya ini, ada si A. Si A itu pintar masak, dia juga pengen mempunyai sebuah restoran atau tempat makan, karena keahliannya memasak tadi. Nah, tapi di sisi lain si A ini nggak punya modal. Nah, sedangkan si B ini juga punya. Nah, sedangkan si B ini juga punya keinginan untuk bisa mempunyai sebuah restoran. Tapi dia nggak pintar masak. Nah, kelebihan dia punya modal yang cukup untuk membuka sebuah restoran. Nah, maka si A dan si B ini mereka bisa saling bekerja sama. Mereka usaha patungan membuka restoran. Si A bagian yang masak karena memang kemampuannya di situ. Si B mencoba membantu untuk mengelolanya, gitu kan? Nah, nanti keuntungannya akan dibagi 2 untuk si A dan untuk si B. Nah, itu yang dimaksud dengan usaha patungan. Nah, bentuk asosiasi selanjutnya yaitu akomodasi. Nah, apa itu akomodasi? Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Guna apa? Guna mengurangi atau mencegah atau mengatasi ketegangan atau kekacauan di dalam sebuah masyarakat. Jadi akomodasi ini merupakan kerjasama di antara orang dengan orang atau orang dengan kelompok dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan atau kekacauan di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah masyarakat.
Nah, ini ada beberapa bentuk dari akomodasi. Yang pertama ada coercion atau koersi, yaitu sebagai bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Jadi, ini merupakan suatu bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh seorang individu dengan individu lain atau organisasi lainnya karena adanya suatu paksaan yang mengharuskan mereka untuk bisa menyesuaikan diri. Kalau mereka tidak bisa menyesuaikan diri, mereka bisa ditolak oleh organisasi itu atau oleh kelompok itu, atau kalau mereka tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelompok ini atau masyarakat ini bisa saling berkonflik atau terjadi kekacauan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kompromi. Apa itu kompromi? Kita biasanya suka berkompromi ya antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Kita suka sekali melakukan kompromi-kompromi. Nah, apa itu sebenarnya kompromi? Kompromi merupakan suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mereka masing-masing mulai mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Jadi masing-masing kubu atau masing-masing kelompok yang mereka saling berkonflik ini, mereka saling mengerem dirinya. Mereka saling mengurangi tuntutan-tuntutan dari kelompok masing-masing. Supaya apa? Supaya bisa bersama-sama mencari penyelesaiannya dengan baik terhadap konflik yang terjadi. Gitu. Makanya kita melakukan kompromi, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah mediasi. Nah, apa itu mediasi? Mediasi merupakan cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan kepada pihak ketiga yang posisinya netral. Nah, misalnya seperti ini. Ada kelompok A, dia sedang berkonflik dengan kelompok B. Antara kelompok A dan kelompok B ini, mereka mengalami jalan buntu. Mereka belum bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, maka mereka berdua bisa mencari pihak ketiga, yaitu kelompok C. Dengan catatan adalah kelompok C ini adalah kelompok yang netral. Orang yang netral yang dia tidak memihak pada kelompok A atau tidak memihak pada kelompok B. Jadi posisi dia ada di tengah-tengah. Nah, mengapa harus netral? Supaya itu tadi, dia tidak memihak salah satu. Nah, selanjutnya yang keempat ada arbitration. Nah, apa itu arbitration? Arbitration merupakan cara mencapai kompromi dengan meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang berkedudukannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau kompromi tadi, orang itu kan mencoba bagaimana meredam emosi, mencoba untuk menurunkan tuntutan-tuntutannya supaya terjadi suatu penyelesaian. Nah, sedangkan arbitration itu adalah suatu bentuk kompromi, tapi orang-orang yang sedang berseteru ini, orang-orang yang sedang berkonflik ini, meskipun dia sudah berkompromi, tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka kelompok ini akan memilih orang sebagai penengah, gitu ya. Dan biasanya dia akan memilih orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan orang yang sedang berkonflik ini. Nah, selanjutnya adalah peradilan, gitu ya. Peradilan di sini suatu bentuk penyelesaian konflik melalui sebuah pengadilan, gitu ya. Ada meja hijau. Selanjutnya adalah stalemate. Stalemate ini yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang saling bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada satu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju atau mundur. Jadi mereka sudah ada di tengah-tengah. Kalau misalnya mereka maju, mereka sudah nggak punya kekuatan. Kalau mau mundur pun, itu tidak memungkinkan lagi. Jadi mereka akan, oke, kita damai di satu titik ini. Atau istilah lain seperti orang sedang melakukan gencatan senjata. Nah, bentuk akomodasi yang lainnya lagi adalah toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal dan tanpa adanya sebuah paksaan. Nah, makanya ketika kita bertoleransi, yang diharapkan di sini adalah
keterbukaan diri dari seseorang ataupun kelompok untuk bisa menerima keberadaan seseorang atau kelompok lainnya. Jadi dengan kerelaan hati dan juga keterbukaan hati. Nah, bentuk yang terakhir dari akomodasi ini adalah konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang sedang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Nah, itu beberapa bentuk dari akomodasi. Oke, sekarang kita akan melihat bentuk dari asosiatif lainnya, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok serta usaha untuk menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya suatu tujuan bersama. Jadi asimilasi ini usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang ada supaya dapat tercapai tujuan bersama. Nah, asimilasi ini adalah perbauran dua kebudayaan menjadi satu budaya yang baru yang disertai dengan hilangnya ciri khas asli dari masing-masing budaya. Jadi secara singkatnya, asimilasi ini dapat diartikan sebagai peleburan dua budaya menjadi satu kebudayaan yang baru. Nah, kapan asimilasi ini terjadi? Asimilasi dapat terjadi karena ada kelompok-kelompok yang berbeda budaya di mana mereka saling berinteraksi secara langsung dalam kurun waktu yang lama. Sehingga budaya dari masing-masing kelompok ini mulai berubah dan mereka bisa saling menyesuaikan diri sehingga memunculkan budaya yang baru. Nah, misalnya ini ada pakaian atau baju dari Cina gitu ya, baju adat Cina. Nah, biasanya kita sering melihat kalau di film-film kungfu gitu ya. Kemudian karena di Indonesia ini misalnya ada budaya Timur Tengah yang masuk juga, kemudian dua budaya ini saling berinteraksi sehingga memunculkan suatu model pakaian yang baru, yaitu baju koko. Jadi baju koko ini digunakan oleh umat Islam, di mana baju koko adalah baju yang biasa dipakai oleh bangsa Cina pada zaman dulu, kemudian diserap menjadi baju koko umat muslim dengan model yaitu bentuk kerah bajunya dan kancingnya masih menonjolkan dari unsur-unsur budaya Cina. Nah, kemudian juga ada ini tarian. Seni tari ini dari budaya Betawi gitu ya. Ini adalah peleburan dari budaya Cina. Nah, ini terlihat dari ornamen yang dipakai di mahkotanya seperti itu dan warna-warna merah dengan budaya Betawi dalam tarian congkek. Nah, ini beberapa contoh dari asimilasi. Nah, bentuk asosiatif yang lainnya yaitu akulturasi. Nah, ini juga tidak asing juga ya untuk kita dengar ya. Kita sering mendengar kata akulturasi juga. Nah, apa itu akulturasi? Akulturasi di sini dikatakan sebagai berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk kebudayaan yang baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian dari masing-masing budaya. Pada proses akulturasi ini, dua budaya saling berinteraksi tanpa hilangnya batas-batas perbedaan dan keunikan dari masing-masing budaya tetap dipertahankan. Inilah yang membedakan akulturasi dengan asimilasi tadi ya. Kalau asimilasi itu budaya yang baru, dia benar-benar kehilangan ciri khas dari budaya lama. Sedangkan kalau akulturasi, budaya baru masih mencirikan dari masing-masing budaya asalnya atau budaya yang lama. Nah, ini contohnya ada satu bangunan dari kota Kudus. Ini benar-benar perpaduan dari dua budaya. Dahulu sebelum Islam masuk Kudus, penduduknya mayoritas beragama Hindu gitu ya. Sampai suatu saat Islam akhirnya masuk ke kota Kudus. Jadi dulu di Kudus itu banyak berdiri pura-pura sebagai tempat ibadah. Nah, ketika Islam masuk ke kota Kudus, mulai muncul masjid. Nah, ketika Islam sudah mulai kuat di Kudus, kemudian mereka membangun masjid, maka terjadilah akulturasi ini, yaitu Sunan Kudus membangun masjid dan di sebelahnya masih ada bentuk pura. Tapi pura ini bukan pura, pura ini adalah bagian dari masjid itu.
Jadi arsitektur dari masjid ini masih bernuansa budaya Hindu. Selain itu pula, kalau teman-teman lagi main ke Kudus, teman-teman tidak bisa menemukan makanan dengan bahan dari daging sapi. Karena sapi itu menjadi hewan yang sakral, yang dihormati, yang disucikan oleh umat Hindu. Nah, makanya penduduk di kota Kudus mereka tidak mengkonsumsi daging sapi, tapi sebagai gantinya mereka mengkonsumsi daging kerbau. Selanjutnya ada ini. Bangunan ini kira-kira bangunan apa ya? Apakah ini kuil gitu ya? Atau ini tempat untuk sembahyang? Nah, ternyata bukan. Ini adalah bangunan masjid juga, gitu ya. Jadi ini adalah bangunan masjid, tapi arsitekturnya bernuansa bangunan Cina, gitu ya. Nah, contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi merupakan bentuk-bentuk dari asosiatif, interaksi yang berbentuk asosiatif, di mana saling menyatukan, membangun hubungan yang baik untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kita akan melihat interaksi yang disosiatif. Interaksi disosiatif merupakan interaksi sosial yang lebih mengarah pada perpisahan atau ketidakharmonisan. Nah, ini ada 3 bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan juga pertikaian. Kita akan lihat satu persatu ya. Persaingan. Nah, ini sering terjadi ya, kita saling bersaing antara satu orang dengan orang lainnya, gitu ya. Kita sering melakukan persaingan. Nah, apa itu persaingan? Persaingan ini merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh kemenangan yang ditandai dengan adanya perlombaan untuk mengejar hasil tertentu tanpa ancaman atau kekerasan. Jadi dalam persaingan ini orang saling berlomba untuk bisa menjadi yang nomor 1, number 1 gitu ya, jadi pemenang. Tapi mereka tidak saling menggunakan ancaman atau kekerasan untuk meraih kemenangan itu. Jadi mereka memang menggunakan usaha-usaha yang mereka miliki dengan kemampuan mereka. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi ini merupakan suatu proses sosial di mana muncul sikap dan perasaan yang tidak suka atau kebencian terhadap kepribadian orang lain yang disembunyikan sehingga gejala-gejala tersebut tidak menimbulkan konflik sosial. Jadi istilahnya ketika seseorang atau kelompok dia tidak suka dengan kelompok lain atau dengan orang lain, maka dia akan mencoba menyembunyikan ketidaksukaannya itu supaya apa? Supaya tidak menimbulkan konflik sosial. Tapi di dalam diri seseorang tadi ada suatu permasalahan di mana dia tidak suka dengan kehadiran orang lain. Dia tidak suka dengan suatu kelompok tertentu misalnya. Tapi dia tidak memunculkan ketidaksukaannya itu. Dia hanya memendamnya di dalam hatinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah pertikaian. Pertikaian ini merupakan proses sosial antara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar. Selanjutnya, bentuk ketiga dari disosiatif adalah pertikaian. Nah, pertikaian merupakan suatu proses sosial antara perorangan atau kelompok dalam masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan juga kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang sedang bertikai tersebut. Jadi pertikaian ini suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya pertentangan dengan cara menyingkirkan bahkan memusnahkan pihak satu terhadap pihak yang lainnya. Ini contohnya adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, biasanya dalam konflik seperti ini, kemenangan itu diperoleh dengan cara menjatuhkan lawannya atau membuat lawannya ini tidak berdaya. Jadi bisa muncul adanya suatu ancaman, adanya suatu penindasan terhadap lawannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk melihat interaksi sosial di dalam masyarakat? Bagaimana kita akan menganalisis interaksi sosial tersebut?
Nah, di sini ada 4 teori yang dapat kita gunakan untuk menganalisis interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, 4 teori tersebut yaitu yang pertama adalah teori perbandingan sosial. Dasar dari teori perbandingan sosial ini yaitu proses yang terjadi untuk saling mempengaruhi dan perilaku untuk saling bersaing dalam interaksi sosial muncul karena adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Dan kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan cara kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, teori perbandingan sosial ini mau mengatakan bahwa setiap pribadi, manusia, atau setiap individu itu selalu memberikan penilaian tentang diri sendiri. Nah, ketika orang menilai diri sendiri, maka orang itu juga akan membandingkan dengan orang lain. Nah, ini menurut Festinger, setiap orang mempunyai dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuan dirinya sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat dan kemampuan orang lain. Jadi untuk menilai apakah pendapat kita itu bagus atau tidak, untuk menilai pemikiran kita seperti apa. Nah, kita kadang membandingkan pendapat dan pemikiran kita dengan pendapat dan pemikiran orang lain. Jadi teori perbandingan sosial ini mau mengatakan bahwa setiap individu itu pasti akan selalu memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri. Setiap orang mencoba untuk menilai apakah pemikirannya itu sudah benar atau tidak. Apakah yang dia sudah lakukan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, ketika dia memberikan penilaian terhadap dirinya, dia memakai tolak ukurnya pada orang lain. Yaitu dia juga menilai cara berpikir dan juga perilaku orang lain. Nah, yang kedua adalah teori inferensi korespondensi. Dasar dari teori inferensi korespondensi ini yaitu bagaimana orang itu dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Artinya, seseorang tersebut dapat membuat sebuah ramalan dari perilaku orang lain. Jadi, kita dapat mengambil suatu kesimpulan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita amati, kita dapat membuat perkiraan dari suatu perbuatan tertentu, dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi atau yang akan dilakukan oleh orang lain. Misalnya seperti ini. Kita sering melihat misalnya orang sedang jalan, dia sedang pegang handphonenya, kemudian kita mengamati, wah jangan-jangan orang ini akan kesandung. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena kita melihat bahwa orang tersebut hanya fokus pada handphonenya dan dia tidak mengamati jalan yang ada di depannya. Nah, kita bisa mengambil suatu kesimpulan itu karena kita melihat perilaku dari orang lain. Atau lagi misalnya, wah orang itu bisa jadi obesitas nih, karena setiap hari dia itu hanya makan daging, daging, dan daging. Dia tidak mengkonsumsi sayur, dia makan berlebihan, sudah makan daging banyak, nasinya juga banyak. Wah, jangan-jangan nanti dia bisa obesitas nih, atau dia bisa punya tekanan darah tinggi. Nah, hal ini dapat terjadi karena dalam sehari-hari kita berinteraksi dengan orang lain dan kita sering membuat ramalan-ramalan dari perilaku orang tersebut ketika orang itu sedang berinteraksi dengan kita. Lalu teori yang ketiga adalah teori atribusi. Nah, teori atribusi ini membahas tentang perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang ada di luar dari manusia tersebut. Jadi dapat dikatakan apa yang kita lakukan, perilaku kita itu bisa disebabkan karena pengalaman kita atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, itu kan faktor internal. Sedangkan kalau faktor eksternal itu misalnya budaya yang ada di lingkungan kita, norma-norma atau nilai yang ada di lingkungan kita, atau kebiasaan yang dimiliki oleh lingkungan kita. Artinya, setiap perilaku manusia yang dilakukan itu tidak muncul begitu saja, tapi ada pemicu atau faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dia berperilaku. Misalnya, kenapa sih orang itu selalu sukanya merokok?
setiap 1 jam sekali dia merokok, sehari bisa habis berapa bungkus rokok. Nah, perilaku itu pasti ada sebabnya. Bisa dari internal dia sendiri, yaitu kebiasaan dia. Kalau dia nggak ngerokok sebentar saja, mulutnya nggak enak, asem, pahit gitu. Atau juga faktor dari lingkungan. Misalnya pergaulan dia kumpulnya sama anak-anak yang memang suka ngerokok. Nah, kalau lingkungan sekitar dia adalah orang-orang yang memang tidak merokok, pasti dia tidak merokok di lingkungannya. Dia akan memilih merokok di dalam rumah. Gitu. Itu kalau tidak ada faktor eksternal. Kalau hanya sekedar faktor internal. Tapi bisa dua-duanya, internal dan eksternal. Kebiasaan dia dan juga karena lingkungan. Nah, teori atribusi ini sebenarnya untuk mencari tahu mengapa seseorang dapat berperilaku tertentu seperti itu. Kemudian, teori yang keempat adalah teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial ini didasari oleh bagaimana kita membuat penilaian tentang opini atau pendapat yang kita dengar dengan melibatkan ego dalam pendapat tersebut. Artinya, ketika kita mendengarkan suatu pendapat dari orang lain, kita pasti akan menilai pendapat tersebut berdasarkan ego kita. Artinya, ketika kita mendengar pendapat orang lain dan kita memberikan penilaian terhadap pendapat itu, ada ego di dalam kita yang akan ikut serta, yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita menilai pendapat orang itu. Misalnya, sebetulnya pendapat orang itu baik untuk kemajuan masyarakat. Tapi karena dalam ego kita sendiri kita tidak senang dengan orang itu, kita tidak nyaman dengan keberadaan orang itu, sudah tidak ada rasa suka terhadap orang itu, maka mau seperti apapun pendapat dia, mau sebaik atau sebagus apapun pendapat dia, kita akan selalu menilai negatif pendapat orang itu. Karena di dalam kita sudah ada ego yang mempengaruhi pendapat kita tadi. Karena di dalam diri kita ada ego yang akan mempengaruhi penilaian kita tadi. Nah, teori penilaian sosial ini mempelajari proses psikologis yang mendasari sikap dan perubahan sikap melalui komunikasi. Nah, kita bisa menilai orang ketika kita berkomunikasi, ketika kita sedang berinteraksi. Secara psikologis, ya pasti akan mempengaruhi penilaian-penilaian itu. Nah, itu 4 teori yang dapat kita gunakan untuk menganalisis interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, faktor apa sajakah yang mempengaruhi interaksi sosial di dalam masyarakat? Nah, tadi sempat kita singgung di dalam teori atribusi bahwa perilaku kita di dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Sehingga dari perilaku ini juga akan mempengaruhi interaksi kita terhadap orang lain. Dan dari situ kita bisa melihat, berarti interaksi sosial itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor sugesti. Faktor sugesti ini merupakan suatu proses pemberian pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga pandangan dan pengaruh tersebut dapat diikuti tanpa berpikir panjang. Nah, seperti orang sedang mensugesti orang lain. Dalam sebuah interaksi sosial, seseorang akan memberikan sugesti atau pengaruh kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mengikuti pesannya, dapat mengikuti perilaku yang dia lakukan. Jadi, artinya di sini dalam proses interaksi sosial, seseorang yang bisa kita anggap sebagai komunikator, dia akan mensugesti komunikan atau lawan bicaranya atau orang yang diajak berinteraksi untuk dapat mengikuti apa yang menjadi pemikiran dia, apa yang menjadi perilaku dia. Nah, ini banyak terjadi ya, misalnya ketika kita berinteraksi dalam sebuah kelompok gitu ya, teman kita, kayak tadi contohnya merokok gitu ya, teman kita merokok. Nah, tanpa kita sadari, dia mensugesti kita untuk kita juga ikutan merokok. Atau teman kita itu dia selalu berperilaku suka menolong orang gitu ya. Kalau ada orang kesusahan pasti dia tolong.
Nah, tanpa kita sadari pula, hal itu akan mempengaruhi atau mensugesti diri kita untuk kita meniru untuk bisa menolong orang lain. Nah, itu yang faktor sugesti. Kemudian ada faktor imitasi. Nah, seperti namanya imitasi, biasanya orang selalu mengartikan imitasi itu sebagai sebuah tiruan gitu ya. Ya, imitasi ini merupakan suatu proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Nah, melalui proses imitasi ini, seseorang dapat mempelajari nilai dan norma dalam masyarakat. Dan juga sebaliknya, orang dapat menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya apa? Kalau sesuatu itu baik, kita bisa meniru yang baik itu, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau sesuatu itu tidak baik, tidak yang seharusnya dilakukan, maka kita juga akan melakukan kesalahan di dalam masyarakat. Nah, kalau kita ingat ya, zaman dulu gitu kan, waktu kita masih anak-anak, mulai dari kita kecil, kita sudah meniru gaya orang tua kita. Atau mungkin kita punya tokoh favorit kita. Nah, kita meniru gaya mereka. Begitu pula ketika kita dewasa, seperti saat ini misalnya. Nah, maka kita akan meniru gaya orang-orang maka kita akan meniru gaya orang lain. Terutama ketika orang tersebut berinteraksi dengan kita. Nah, oleh karena itu, imitasi ini akan mempengaruhi kita untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan berinteraksi dengan orang lain itulah kita akan belajar dari orang tersebut. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah identifikasi. Faktor identifikasi, yaitu proses di mana identifikasi ini berasal dari rasa kekaguman seseorang pada tokoh atau idolanya. Nah, kekaguman tersebut kemudian akan mendorong seseorang untuk menjadikan dirinya sama dengan tokoh tersebut atau identik dengan tokoh tersebut. Nah, ini agak sedikit beda-beda tipis ya dengan imitasi tadi. Kalau imitasi itu dia meniru, dia belajar dari orang yang dia ajak untuk berinteraksi. Sedangkan kalau identifikasi, kita menganggap bahwa diri kita ini sama dengan orang lain yang kita idolakan itu. Jadi identifikasi ini bisa dikatakan melebihi dari imitasi. Nah, melalui identifikasi ini, hubungan sosial antara seseorang dan orang lain yang dia kagumi itu akan menjadi lebih dalam dan lebih akrab, sehingga interaksi yang terjadi ini akan semakin lebih intim. Jadi ini seperti teori penetrasi sosial, di mana ketika orang membangun interaksi, membangun hubungan dengan orang lain, mereka saling mengenal satu dengan yang lain, mereka saling terbuka satu dengan yang lain, maka hubungan dalam interaksi sosial itu akan semakin intim dan akan semakin lebih dekat lagi. Nah, faktor yang selanjutnya adalah simpati. Nah, kalau kita lihat faktor simpati ini juga sekilas dengan identifikasi ya, tapi tidak mirip, tidak sama gitu ya. Jadi, faktor simpati ini hampir sama dengan identifikasi ya, karena menuntut seseorang untuk dapat memposisikan dirinya pada orang lain. Hanya saja dalam faktor simpati ini, perasaan memegang peran yang lebih kuat gitu ya, atau mempunyai peranan yang lebih utama. Jadi hubungan atau interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak hanya sebatas kita menyamakan diri kita dengan orang lain. Tidak hanya sebatas kita mengenal orang lain. Tapi bagaimana melibatkan feel, perasaan di dalam kita membangun interaksi sosial tersebut. Nah, di sini misalnya rasa ketertarikan seseorang. Gitu. Jadi orang tidak hanya sekedar kenal, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar memberikan penilaian, tapi orang juga memiliki ketertarikan, ada rasa suka, ada rasa kagum yang lebih dari sekedar kenal. Nah, misalnya, wah, gadis itu sudah cantik, dia humble lagi. Terus dia suka menolong orang. Wah, saya simpatik dengan dia, gitu kan? Artinya ada rasa kekaguman yang muncul dari diri seseorang terhadap orang lain.
Lalu faktor selanjutnya adalah adanya motivasi. Nah, motivasi ini yaitu faktor karena adanya sebuah dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan yang rasional, pertimbangan yang masuk akal. Nah, motivasi dalam diri seseorang dapat muncul disebabkan oleh faktor dan pengaruh dari orang lain, sehingga individu ini dapat melakukan kontak dengan orang lain. Artinya, ketika dia ingin berinteraksi dengan orang lain, dia ingin membangun suatu hubungan dengan orang lain, ada motivasi di dalam dirinya untuk dia bisa membangun hubungan tersebut. Misalnya, motivasi untuk saling memenuhi kebutuhan. Gitu. Nah, misalnya kalau kalian sedang melakukan tugas kelompok, mengerjakan tugas kelompok, kenapa kalian mau berinteraksi dengan sesama anggota di dalam kelompok kalian? Karena di dalamnya kalian saling punya motivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kan nggak mungkin, aku nggak mau ikutan kerja kelompok, biarin dia dapat nilai jelek. Aku juga bisa dapat nilai jelek, nggak apa-apa. Kan tidak mungkin seperti itu. Pasti orang ada keinginan, aku mau nih, kita bareng-bareng mengerjakan tugas kelompok, bareng-bareng berpikir, saling berinteraksi satu dengan yang lain karena saling punya motivasi, yaitu ingin mendapatkan nilai yang baik. Kalau temannya dapat nilai baik, ya dia pasti akan dapat nilai baik. Kalau temannya nilainya jelek, ya dia pasti akan dapat nilai jelek. Jadi ada motivasi di dalam dirinya. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah adanya faktor empati. Nah, ini sekilas sedikit hampir mirip dengan simpati ya. Tapi empati di sini merupakan rasa haru seseorang ketika seseorang itu melihat orang lain mengalami sesuatu yang menarik perhatiannya. Jadi empati ini melebihi dari simpati. Kalau simpati, dia ada satu perasaan yang dia tertarik atau kagum dengan seseorang karena orang itu mempunyai sesuatu hal yang menarik perhatiannya. Nah, kalau empati itu jauh lebih mendalam lagi, sama-sama menggunakan perasaan, tapi dia akan merasakan posisinya sama dengan posisi orang tersebut. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa dia bisa merasakan haru ketika dia melihat orang lain mengalami suatu hal. Dia akan ikut senang ketika temannya juga senang. Dia akan ikut sedih ketika temannya mengalami musibah. Nah, jadi empati bisa dikatakan ini kelanjutan dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Jadi kalau simpati tadi hanya sebuah luapan gitu ya, luapan perasaan, empati itu melebihi sekedar luapan, tapi dia ada suatu perilaku. Misalnya ada temannya yang sedang ulang tahun. Kalau simpati, ya kita paling cuma sekedar, "Hey, selamat ulang tahun ya." Tapi kalau empati, kita bisa merasakan lebih dalam lagi. Kita akan merasa terharu mungkin gitu ya. Bisa sampai nangis gitu ya. Nangis senang maksudnya. Atau kita tidak hanya sekedar mengucapkan selamat, tapi kita bisa memeluk dia gitu ya. Atau kalau sesama perempuan gitu ya, temannya ulang tahun, kita bisa cipika-cipiki gitu ya. Sebelum COVID loh ya. Kalau setelah COVID kita jangan cipika-cipiki dulu gitu kan. Nah, artinya ada perbuatan nyata di dalam sebuah empati. Orang sedang sedih, misalnya ada keluarganya yang berduka. Kalau simpati itu ya kita hanya sekedar turut berduka cita ya, gitu. Ada rasa sedih, tapi sedih itu tidak mendalam. Tapi kalau empati, bahkan kita bisa nangis ketika teman atau orang yang kita kenal ini mengalami kedukaan. Jadi nggak cuma sekedar ucapan turut berduka cita, tapi kita bisa ikut merasakan kesedihannya, kita bisa ikut menangis, bahkan kita bisa memeluk dia, memberikan penguatan buat orang itu, seperti itu. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kita di dalam kita berinteraksi di dalam lingkungan masyarakat kita. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Dan kiranya teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau
Hal-hal yang masih kurang jelas dari materi pembelajaran ini, teman-teman dapat sampaikan melalui diskusi di Google Meet atau melalui WhatsApp Group. Terima kasih untuk waktu yang sudah teman-teman luangkan untuk kita belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Bye-bye.